Hai folks, bayangin, lembah hijau, gunung bersalju, danau bening kayak kaca. Kashmir, katanya surga di bumi, tapi wait, kenapa tempat ini selalu jadi arena perang? Dari tahun 47 sampai sekarang, India dan Pakistan nggak pernah akur soal Jammu dan Kashmir. April kemarin, penembakan turis 26 orang di Pahalgam bikin dunia tahan napas. Apa sih yang bikin konflik ini nggak kelar-kelar? Yuk kita bongkar ceritanya. Jadi gini ceritanya, dimulai pas Inggris cabut dari India tahun 47. Mereka ninggalin dua anak baru, India yang mayoritas Hindu, dan Pakistan yang mayoritas Muslim. Tapi ada satu wilayah yang bikin pusing, Jammu Kashmir. Kenapa? Karena wilayah ini mayoritas penduduknya Muslim, tapi dipimpin oleh seorang raja beragama Hindu, yaitu Hari Singh. Si Maharaja ini bingung setengah mati. Dia antara milih India atau Pakistan. Atau merdeka aja. Plot twist, dia milih nunda-nunda keputusan. Klasik move kan? Tapi Pakistan nggak sabaran. Milisi suku dari Pakistan nyelonong masuk ke Kashmir. India bilang, "Oke bro, kita bantu, tapi tanda tangan dulu di sini. Kashmir jadi bagian kita." Deal. Oktober tahun 47, Kashmir resmi gabung India lewat aksesi. Pakistan jelas ngamuk. Perang pertama India dan Pakistan meletus tahun 47 sampai 49. Hasilnya, Kashmir terbelah jadi dua, lewat garis gencatan senjata yang sekarang disebut Line of Control, atau LOC. India pegang 45%, yaitu Jammu, Lembah Kashmir, dan Ladakh. Pakistan, 35%, ada Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Oh iya, Cina juga nyamber 20% wilayah ini, tepatnya di Aksai Chin. Sejak itu, Kashmir jadi arena smackdown geopolitik. Folks, kita percepat dulu ya. India dan Pakistan kayak mantan yang nggak bisa move on. Mereka perang lagi tahun 65. Masih soal Kashmir. Pakistan coba operasi gerilya lewat operasi Gibraltar. Mereka ngirim milisi ke Kashmir yang dikuasai oleh India. India nggak tinggal diam. Tank berhadapan, jet tempur ngamuk. Hasilnya, stalemate. Nggak ada yang menang. Korban, ribuan. Tahun 71, mereka perang lagi. Tapi kali ini fokusnya, Bangladesh merdeka dari Pakistan. Kashmir cuma jadi sampingan, tapi LOC tetap panas. Terus tahun 99, konflik Kargil. Milisi sama tentara Pakistan nyusup ke Kargil, India. India balas, perang skala kecil, pecah. Dunia deg-degan. Sejak keduanya udah punya nuklir dari tahun 98. Tapi folks, meskipun perangnya selesai, tapi dendamnya nggak pernah hilang. Kashmir tetap kaya bom waktu. Nah folks, kita masuk ke tahun 1980-an. Ceritanya makin gelap. Penduduk Kashmir, khususnya di lembah Kashmir yang dikuasai India, mulai kesel sama pemerintahan India. Banyak yang ngerasa dianaktirikan, tuduhan pelanggaran HAM oleh militer India. Tahun 87, pemilu lokal di Kashmir dicurigai dicurangi oleh India. Bikin rakyat ngamuk. Kelompok kayak Jammu Kashmir Liberation Front pengen Kashmir merdeka. Ada juga yang pro-Pakistan, kayak Jaish Muhammad. Pakistan katanya cuma ngasih dukungan moral, tapi India tuduh mereka yang kasih latihan kepada milisi. Tahun 89 sampai 90-an, Kashmir berubah jadi perang gerilya. Bom, penembakan, protes, puluhan ribu orang mati. Warga sipil, milisi, tentara, salah satu yang brutal. Tahun 90, pasukan India tembaki demonstran di jembatan Gau-Kadal. Korbannya ratusan. Dunia mulai notice, tapi solusinya masih nol. Masuk ke tahun 2019, India yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi bikin langkah besar. Dia cabut pasal 370 yang kasih otonomi khusus ke Jammu Kashmir. Apa artinya? Kashmir sekarang dikontrol langsung oleh New Delhi. Internet diputus, politisi lokal ditahan, militer dikirim lebih banyak. Pakistan ngamuk lagi, bilang ini pelanggaran hak rakyat. Kashmir, dunia protes. Tapi India bilang, ini urusan dalam negeri. Awalnya, kekerasan Kashmir, India reda. India bahkan promosiin Kashmir sebagai destinasi wisata. Di tahun 2024 aja, 3,5 juta turis datang ke Kashmir. Tapi, di balik ketenangan itu, ketegangan sama Pakistan nggak pernah hilang. Apalagi, kelompok milisi masih aktif, dan LOC sering jadi ajang tembak-tembakan.
Dan sekarang kita masuk ke bulan April tahun 2025. Tanggal 22 April kemarin, 4 orang nembakin turis. Hasilnya, 26 orang tewas, yang terdiri dari 25 orang India dan 1 orang Nepal. Ini serangan terburuk yang terjadi di Kashmir sejak tahun 2000. Narendra Modi bilang, ini merupakan serangan teroris. Polisi India kejar pelaku dan 2 diantaranya diduga warga Pakistan. India langsung tuduh Pakistan karena ini adalah serangan teroris lintas batas. Pakistan bantah keras. Mereka bilang, tuduhan ini nggak masuk akal sama sekali. Tapi ketegangan udah kelewat panas. India menangguhkan perjanjian air Indus, menangguhkan hubungan dagang, tutup perbatasan, dan usir diplomat dari Pakistan. Pasukan India dan Pakistan saling menembaki selama 3 hari berturut-turut. Dunia, termasuk Amerika Serikat, mengutuk serangan ini. Tapi semua orang tahu, ini nggak cuma soal penembakan, ini soal luka lama yang nggak pernah sembuh. Eskalasi semakin memuncak. Tanggal 7 Mei kemarin, India memutuskan untuk menyerang Pakistan melalui operasi Sindur. India serang 9 lokasi yang berada di Pakistan, termasuk wilayah Jammu yang dikuasai oleh Pakistan. Pakistan bilang ada 31 orang tewas dalam penyerangan ini. Pakistan nggak tinggal diam. Besoknya, mereka berhasil menjatuhkan 5 pesawat Rafale yang dimiliki oleh Angkatan Udara India. Perdana Menteri Sharif dari Pakistan bilang kalau ini adalah deklarasi perang. Dunia was-was, takut eskalasi nuklir. PBB akhirnya mendesak untuk keduanya melakukan dialog. Jadi folks, konflik ini udah kayak sinetron yang nggak tamat-tamat. Pertama, ini soal identitas. Karena India melihat wilayah ini merupakan satu-satunya wilayah yang mayoritas Muslim. Di sisi lain, Pakistan menganggap Kashmir sebagai urat nadi identitas Muslim mereka. Kedua, ini soal geopolitik. Kashmir punya sumber daya air, posisi strategis, dan juga Cina main ke wilayah ini melalui koridor ekonomi Cina dan Pakistan. Ketiga, rakyat Kashmir terpecah. Ada yang pengen merdeka, ada yang pro-Pakistan, dan juga ada yang pro-India. PBB juga pernah menawarkan plebisit untuk menanyakan kepada warga Kashmir. Tapi India menolak. India bilang, pemilu lokal udah cukup. Pakistan nggak setuju. Akhirnya deadlock. Ditambah lagi, kedua negara ini punya nuklir. Jadi setiap eskalasi bikin dunia was-was. Kashmir tetap jadi surga yang terluka. Penembakan turis kemarin cuma babak baru dari 78 tahun konflik ini. Solusinya? Nggak tahu kapan. Yang jelas, kedua negara masih saling ngotot dan rakyat Kashmir nggak dapat suara. Surga di bumi tetap jadi neraka bagi banyak orang. Cerita belum selesai, dan sepertinya kita masih akan terus melihat drama dari kedua negara ini. Jangan lupa untuk subscribe Volks Forum.